Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, pada kesempatan ini saya masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyampaikan materi tentang teori semiotika. Nah, teori semiotika ini saudara-saudara bisa kita gunakan untuk melakukan kajian terhadap drama baik berupa pementasan maupun naskahnya. Nah, drama ya, ini kan karya seni. Karya seni ini dapat diamati, dinikmati ataupun dikaji dengan menggunakan pendekatan semiotika. Lah, boleh dibilang ini merupakan semiotika visual atau semiotika rupa. Kemudian semiotika ini dapat dijadikan sebagai pisau analisa atau pisau kajian ya untuk mengungkapkan tujuan komunikasi pikiran, perasaan atau ekspresi apapun yang disampaikan oleh si seniman, dalam hal ini oleh si penulis naskah drama atau si pemproduksi pementasan drama terhadap penikmatnya, terhadap penontonnya melalui komposisi tanda-tanda atau lambang-lambang. Mengapa saya katakan komposisi? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa segala hal yang ada di dunia ini, bahkan termasuk ke dalam naskah drama maupun pementasan drama, berisi tanda-tanda yang diramu secara kompositif. Begitu. Kemudian semiotika ini bisa disebut sebagai disiplin ilmu, yaitu tentang telaah tanda-tanda. Tanda-tanda ini bisa diartikan seperti simbol, indeks, ataupun icon. Dan karya seni ini juga merupakan komposisi tanda, ya, tanda baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, terkait dengan semiotika ini, Ratner and Beasley ya, bahkan scholar mengatakan bahwa semiotic is the science or theory of sign. Gitu. Saya ulangi lagi, semiotic is the science or theory of sign. Jadi semiotik adalah ilmu atau teori tanda. Kemudian from the point of view of the inclusion of aesthetic within the field of semiotic, the artwork is conceived as sign which is, in all the symbols limit case, itself a structure of signs. Jadi dari sudut pandang dimasukkannya estetika di bidang semiotik, karya seni termasuk drama dapat dipahami atau diartikan sebagai tanda yang dalam hal paling sederhana gitu ya, merupakan sebuah struktur tanda-tanda begitu, kurang lebihnya begitu. Kemudian juga dapat diartikan seperti ini, pekerjaan seni itu dapat dikaji dengan semiotik karena dirasa dimungkinkan dianggap sebagai suatu tanda atau struktur tanda. Apakah itu ilmiah? Sangat ilmiah ya. Nah, semiotika ini juga punya dua cabang besar ya yang menjadi akar perkembangan ilmu semiotika itu. Ya, yang pertama adalah semiotika yang disampaikan dan dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure gitu, dan juga Charles Sanders Peirce. Ada yang mengatakan Peirce, ada yang mengatakan Piaget, ya terserah. Ya, lah Saussure mengatakan bahwa semiotika itu adalah sebuah ilmu umum ya, ilmu umum tentang tanda. Sedangkan Piaget mengatakan atau mengartikan bahwa semiotika itu lebih ke logikanya atau doktrin formal tentang tanda-tanda itu. Nah, kemudian bagaimana Bu nanti ketika kami menggunakan semiotika dalam mengkaji naskah drama maupun pementasan drama?
Tengarainya begini, saudara. Tengarai atau tanda-tandanya, jika ada tanda-tanda begitu adalah begini. Ketika ada sesuatu yang implisit dalam naskah drama maupun pementasan drama, ya, tetapi kita paham, hanya saja itu disampaikan secara implisit, tidak langsung melalui tuturan-tuturan atau dialog-dialog, tetapi kita harus memikir agak lebih dalam, ya, melalui tuturan-tuturan itu apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si penulis naskah drama, si pemproduksi pementasan drama itu, begitu. Nah, sebenarnya semiotika ini menurut saya lebih mudah digunakan untuk puisi ya, karena puisi itu kan berisi kata-kata yang padat. Karakteristik puisi itu kan pemadatan. Apa yang dipadatkan? Makna. Makna yang dipadatkan dalam puisi itu disembunyikan, diimplisitkan melalui apa? Kata-kata. Jadi ketika kita bandingkan kata-kata atau diksi yang digunakan dalam puisi tentu akan kalah telak jumlahnya jika dibandingkan dengan kata-kata atau diksi yang digunakan untuk prosa maupun drama. Nah, pasti ada hal yang lebih banyak disembunyikan di puisi dibandingkan kedua genre, baik drama maupun prosa. Begitu. Nah, jika saudara menganalogikan hal-hal yang implisit itu di dalam puisi, maka saudara akan lebih mudah ketika melakukan kajian tentang drama. Saudara-saudara, semiotika ini sebenarnya cabang dari ilmu filsafat, ya. Kemudian berkembang ke dalam berbagai bidang termasuk ke dalam bahasa. Kemudian ada lagi nih semiotika itu selain ke bidang bahasa dan sastra juga ke bidang seni yang lain, terutama seni rupa. Ada orang yang gini, lukisannya absurd, aku nggak paham. Kok begini harganya 5 miliar ya? Nah, jadi ada sesuatu yang disembunyikan, yang bernilai sebenarnya, yang mungkin mata awam, ya, mata orang awam itu tidak bisa menangkap ekspresi perasaan, pemikiran, atau mungkin dalam lukisan atau karya seni itu merupakan cerminan dari masa yang entah bagaimana, fenomena pada zaman yang bagaimana, peradaban yang bagaimana, begitu. Kemudian saudara-saudara, ada beberapa faktor yang mesti menjadi perhatian bagi saudara-saudara ketika melakukan kajian menggunakan semiotika ini. Bahkan perkembangannya ada loh cabang tersendiri terkait semiotika, termasuk semiotika sosial yang sering saya gunakan untuk penelitian-penelitian terkait tanda-tanda yang digunakan oleh suatu masyarakat. Kemudian juga ada loh semiotika penerbangan, ya, bahwa dalam ilmu penerbangan, aktivitas penerbangan ada tanda-tanda, icon-icon, kemudian lambang-lambang yang itu oleh awam tidak bisa dengan mudah langsung dipahami, begitu. Ada pula loh semiotika kuliner. Nah, menarik bukan mempelajari semiotika ini? Bahkan menurut saya semiotika itu bisa merambah hampir ke seluruh lini kehidupan atau bidang kehidupan. Nah, kembali lagi ke faktor yang tadi saya sampaikan, saudara, ada 6 faktor ya yang mesti diperhatikan, yaitu pengirim. Pengirim ini bisa diartikan sebagai seseorang yang ingin menyampaikan maksud, ingin menyampaikan perasaan, ingin menyampaikan pemikirannya ke dalam suatu karya. Nah, karya ini bisa disebut sebagai berisi kode-kode, pesan-pesan. Kemudian saluran komunikasi. Nah, jadi sudah 4 ya, pengirim, kode, pesan, saluran komunikasi. Kemudian
penerima. Siapa yang diajak berkomunikasi? Siapa yang diberi kode pesan melalui saluran komunikasi berupa karya sastra itu, dalam hal ini drama ataupun pementasan drama, siapa? Jadi ketika saya ingin berbicara kepada orang yang, katakan ini untuk analogi yang lebih mudah ya, meskipun tidak selalu, saya akan menggunakan diksi-diksi ilmiah untuk orang-orang yang juga setara, selevel dengan tingkat keilmiahan saya, gitu. Mahasiswa waktu itu pernah saya ajak komunikasi dan saya tanya begini, bagaimana progres saudara? Bagaimana progres skripsi saudara? Saya hanya dilihat, gitu. Nah, sebenarnya saya itu ingin menyampaikan, adakah perubahan yang lebih baik ya dalam proses penulisan skripsi saudara, atau ada hasil yang lebih baik dari kemarin dalam skripsi saudara? Nah, saya hanya menggunakan kata progres dan mahasiswa sulit memahami diksi progres tersebut. Ini menandakan bahwa nah, itulah bisa diartikan sendiri ya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah acuan, gitu ya. Jadi acuan yang mana nih yang digunakan oleh si pembicara dengan atau terhadap mitra bicaranya nih, gitu. Mana yang dijadikan acuan atau konteks apa nih pembicaraannya. Nah, begitu saudara-saudara. Kemudian saya akan kembali lagi pada penjelasan definitif terkait semiotika. Jadi saya punya segitiga ini ya, segitiga seperti ini. Nah, dalam ilmu bahasa di ujung-ujung atau di sisi-sisi segitiga itu, ya, ada yang disebut sebagai interpretan atau interpretator atau orang yang menerjemahkan arti, lambang, simbol. Kemudian ada hal yang direpresentasikan, ya, yang disimbolkan, dan juga ada objek. Saya contohkan. Saya di depan ada kursi, ya kan? Di depan itu ada kursi. Kursi itu adalah tempat duduk, ya. Ini saya interpretan, gitu. Ada bendanya ini, kursi. Lah, kursi itu merepresentasikan apa? Tempat duduk. Tetapi saudara, ternyata tidak melulu merepresentasikan tempat duduk, melainkan juga dapat direpresentasikan atau diartikan, disimbolkan, dilambangkan sebagai kedudukan, kewenangan, jabatan, tahta. Nah, ranah-ranah seperti inilah yang nanti saudara kaji. Ada sesuatu yang tersembunyi, yang bagaimana sih, apa sih yang disembunyikan? Nah, itu ada yang dikatakan konteks atau acuan. Gitu ya. Berdasarkan konteks yang berbeda akan berbeda pula hasil interpretasi. Kursi tidak lagi hanya sebagai tempat duduk, melainkan juga dapat diartikan sebagai tahta, jabatan, kewenangan, gitu, dan sejenisnya. Baik, saudara-saudara, saya pikir penjelasan saya terkait semiotika itu dulu ya. Nanti kita akan melanjutkan melalui diskusi-diskusi kita, bisa melalui grup WA, channel YouTube pada kolom komentar, ataupun nanti kita akan melakukan web meeting ya. Saya akan memberikan kesempatan itu dan saya dan saudara-saudara akan bertemu kembali pada teori sastra berikutnya ya, yaitu teori tentang resepsi sastra. Apakah resepsi ini diartikan sebagai pernikahan?
mari kita bahas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.